Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Naila Risma Harumi dari Prodi Teknologi Rekayasa Multimedia Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Nah, di vlog kali ini saya dapat tugas dari mata kuliah Teknologi Video. Jadi saya bakal menjelaskan salah satu materi yang menurut saya cukup keren, yaitu 3D Reconstruction. Nah, judul lengkapnya adalah 3D Reconstruction, mengubah kumpulan foto 2D menjadi model 3D. Nah, penasaran kan? Langsung aja kita bahas. Oke, jadi apa sih sebenarnya 3D Reconstruction ini? Simpelnya, 3D Reconstruction adalah sebuah proses untuk menciptakan atau mengcapture bentuk dan tampilan dari objek di dunia nyata, lalu mengubahnya jadi model 3 dimensi digital di komputer kita. Prinsip dasarnya adalah kita menggunakan sekumpulan gambar 2 dimensi atau foto-foto biasa yang diambil dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Lalu dengan algoritma komputer yang canggih, kita menjahit semua informasi dari foto-foto itu untuk membangun ulang geometri 3D-nya. Nah, mungkin ada yang mikir, buat apa sih repot-repot bikin ginian? Eits, jangan salah, teknologi ini bukan cuma keren buat pamer, tapi punya aplikasi yang sangat luas dan penting banget di berbagai industri. Contohnya, di dunia VR dan AR, untuk bikin lingkungan virtual yang terasa nyata, developernya nge-scan dulu lokasi di dunia nyata pakai teknik ini. Terus juga di bidang pemetaan dan survei, di mana membuat Digital Elevation Model atau DEM. Jadi foto dari drone bisa diolah jadi peta kontur 3D sebuah wilayah. Nah, di bidang cagar budaya, kita bisa mendigitalisasi artefak kuno, jadi bisa meneliti patung kuno dalam bentuk 3D tanpa harus menyentuh fisiknya. Ini penting banget buat konservasi. Nah, kemudian di industri film dan game. Kalian pernah lihat behind the scene-nya film Hollywood? Nah, mereka sering banget nge-scan lokasi syuting atau properti pakai teknik ini untuk dimasukin ke adegan FX atau jadi aset di dalam game. Dan terakhir di bidang kedokteran, di mana teknik ini digunakan untuk rekonstruksi organ dari hasil CT scan. Nah, gimana? Keren kan? Di balik semua aplikasi tadi, ada satu ilmu yang menjadi dasarnya, yaitu fotogrametri. Kalau kita lihat definisinya, fotogrametri adalah ilmu dan teknologi untuk mendapatkan informasi terpercaya tentang objek fisik melalui proses perekaman, pengukuran, dan interpretasi gambar fotografi. Gampangnya gini, kalau fotografi itu kan kita mengambil objek 3D, misalnya pemandangan, terus kita proyeksikan jadi gambar 2D atau foto. Nah, fotogrametri itu kebalikannya. Kita mengambil kumpulan gambar 2D, lalu kita rekonstruksi kembali jadi model 3D. Oke, sekarang kita masuk ke bagian teknisnya. Proses ini nggak instan, teman-teman. Ada beberapa tahapan utama yang harus dilalui, yang biasa disebut pipeline. Nah, secara umum, alurnya tuh kayak gini. Pertama, kita mulai dengan pengambilan gambar. Lalu, komputer melakukan ekstraksi fitur dan pencocokan fitur. Terus yang ketiga, masuk ke proses inti namanya Structure from Motion atau SFM. Nah, dilanjut dengan Dance Reconstruction atau MVS. Dan yang terakhir, meshing atau texturing biar jadi model 3D yang solid dan cantik. Nah, kita akan bedah satu persatu langkah-langkah pentingnya. Langkah paling awal dan yang paling krusial adalah gimana caranya komputer tahu kalau sudut meja ini di foto 1 adalah sudut meja yang sama di foto 2. Manusia bisa tahu dengan gampang, tapi komputer, mereka butuh algoritma. Disinilah kita pakai yang namanya feature detector dan descriptor. Salah satu algoritma yang paling terkenal dan jadi materi praktikum saya juga yaitu
shift atau scale invariant feature transform. Nah, shift ini tugasnya adalah menyisir gambar dan menemukan key points atau titik-titik kunci yang unik. Nah, uniknya shift ini, titik ini invarian, artinya dia tetap bisa dikenali walaupun fotonya di zoom, dirotasi, atau pencahayaannya agak beda. Setelah shift menemukan ribuan titik di semua foto, komputer akan mencocokkan titik-titik ini. Oh, ini titik-titik foto di foto 1 kayaknya sama deh dengan titik ini di foto 2. Dan titik ini di foto 3. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadi setelah komputer berhasil mencocokkan ribuan titik di antara puluhan foto, kita masuk ke tahap ajaibnya, yaitu Structure from Motion atau SFM. Dari data cocok logi, titik-titik tadi, algoritma SFM ini bekerja secara simultan untuk menghitung dua hal. Yang pertama yaitu structure. Dia memperkirakan di mana sih posisi 3D dari semua key points tadi di dunia nyata. Dan yang kedua yaitu gerakan atau motion. Dia juga memperkirakan di mana posisi dan orientasi pose setiap kamera waktu kita ngambil foto-fotonya. Proses ini keren banget, karena komputer bisa tahu di mana posisi kita berdiri pas motret, hanya dengan melihat hasil fotonya. Hasil akhir dari SFM ini adalah sparse point cloud atau awan titik yang jarang. Nah, tapi teman-teman, teknik ini tuh nggak sempurna. Ada beberapa kondisi di mana SFM bakal kesulitan. Contohnya di area yang nggak punya tekstur kayak tembok polos, meja putih bersih, atau langit. Kenapa? Ya, karena algoritma shift nggak nemu key points unik di situ. Semuanya sama aja, atau di objek yang bergerak, kayak orang lagi jalan. Nah, di foto 1 orangnya tuh di kiri, di foto 2 orangnya di kanan. Komputer jadi bingung, ini titik yang sama atau beda? Kok pindah-pindah? Dan yang terakhir, permukaan reflektif atau transparan, kayak cermin atau kaca. Ini tuh menipu kamera, jadi hasil rekonstruksinya bisa jadi aneh. Oke, tadi kan hasil SFM masih sparse alias bolong-bolong. Kita tentu pengen hasil yang lebih padat dan utuh kan? Disinilah multi-view stereo atau MVS berperan. Setelah kita dapat pose kamera yang akurat dari SFM, MVS akan menebalkan point cloud tadi. Kalau SFM cuma ngurusin key point, nah MVS ini akan menghitung informasi kedalaman untuk jauh lebih banyak piksel di gambar. Dia membandingkan gambar-gambar dari berbagai sudut, makanya namanya multi-view. Nah, gunanya untuk membangun awan titik yang jauh lebih padat atau dense point cloud. Setelah proses MVS selesai, kita dapat nih yang namanya dense point cloud. Ini benar-benar kumpulan jutaan titik 3D di angkasa yang membentuk objek kita. Secara geometri, ini udah akurat banget, tapi dia belum berupa permukaan solid. Dia cuma kumpulan titik. Biar bisa dipakai di game atau di print 3D, kita butuh langkah terakhir namanya meshing. Meshing adalah proses di mana komputer menghubungkan titik-titik di point cloud tadi menjadi jaringan segitiga kecil atau poligon. Hasilnya adalah mesh atau model 3D solid yang permukaannya utuh. Setelah jadi mesh, baru deh kita bisa kasih tekstur atau warna dari foto aslinya. Nah, buat teman-teman yang mungkin penasaran dan pengen coba sendiri, semua pipeline rumit tadi udah dibungkus rapi dalam berbagai perangkat lunak. Ada yang komersial atau berbayar, dan biasanya dipakai industri profesional kayak Agisoft, Metashape, atau Reality Capture. Tapi juga ada yang open source alias gratis, teman-teman. Nah, buat pemula, aku sangat merekomendasikan Alice Vision Mushroom. Ini gratis, user-friendly, dan hasilnya bagus banget. Selain itu, ada juga OpenMVG, Visual SFM, dan banyak lagi. Oke, kita sampai di akhir nih. Jadi kesimpulannya, 3D reconstruction adalah teknologi yang super canggih yang memungkinkan kita
mengubah tumpukan foto 2D menjadi sebuah dunia digital 3D yang utuh dan detail. Prosesnya panjang, mulai dari deteksi fitur pakai shift, lanjut ke SFM untuk dapat kerangka, ditebalkan pakai MVS, sampai akhirnya jadi mesh yang solid. Sekian vlog dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan gampang dipahami ya. Saya Naila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.